Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast SMA Manbalulum. Sekarang kita akan berbincang dengan ngobrol-ngobrol lah sama kepalanya sekolah SMA Global Cendekia Manbalulum. Walaupun sekarang kepala, tapi beliau mau turun gunung untuk ngurusin bahasa Inggris. Kita langsung aja ngobrol sama siapa ini? Sama Mr. Wafa. Wafa. Ya, Fika Wafa. ya, Muhammad Fika Muhammad Wafa. Fika Wafa. Oke, Muhammad Fika Wafa. Muhammad Fika Pak Wafa udah berapa lama di Manbalulum? Alhamdulillah, di Manbalulum berarti 3 tahun jalan sekarang. 3 tahun jalan Ya, 3 sekarang. tahun. Jadi sebelum SMA berdiri Iya, udah sebelum SMA berdiri sudah hmm, ngajar di SMK, terus di SMA sekarang. pondok juga kan? Iya, di Ya. pondok. Jadi sekarang beliau ini ngajar di pondok, di SMK sama di SMA. Iya, Jadi ngajar apa? ngajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris. Iya. Kenapa bisa ngajar bahasa Inggris di Manbalulum? Gimana ceritanya nih bisa? Ya, jadi awal mulanya itu saya datang ke Abah Hmm. Taufik. Nah, tujuan saya itu sebenarnya bukan ke pondok awalnya. Sama Hmm. Abah tuh saya daftar ke SMK untuk menjadi guru di SMK. Nah, terus kata abahnya, sudah di pondok aja dulu, besok langsung ngajar. Siap. Nah, itu setelah ngajar di pondok, baru Karena kecium bau-bau santrinya itu sama iya, Abah itu. iya, Kecium. karena itu. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol sama abah tuh ditawarin, udah di pondok aja dulu ngajar. Ya, iya abah kata saya siap. Terus besoknya itu langsung ke pondok. Jadi besok langsung ke pondok, langsung tinggal di pondok, terus lusanya ngajar langsung anak santri itu. Tapi itu Abah nyuruh ke pondok itu karena emang Abah tahu sendiri antum pernah mondok apa Mister yang cerita? Abahnya nanya ke saya Hmm. kayak gitu. Jadi Oh, kecium berarti nih. iya, Kecium benar. abahnya nanya, "Pernah mondok nggak?" Hmm. "Pernah abah." "Di mana?" "Di Kebon Jambu." Nah, sama Kiai Haji Muhammad di situ. Jadi setelah lulus dari pondok pesantren itu, saya sama teman saya langsung ke Pare. Nah, ke Pare itu sebenarnya tujuannya bukan kursus bahasa Inggris. Nah, tujuan awalnya adalah melanjutkan mondok di Lirboyo. Nah, Nyasar. jadi sama teman saya dibablasin ke Hmm. Pare. Hmm. Jadi itu. Nah, jadi selama di Pare itu saya 3 bulan nggak ngapa-ngapain itu, nggak kursus, nggak apa. Karena tujuan saya niatnya pengen mondok. Dari Hmm. rumah itu pengen mondok. Hmm. Dan orang tua saya juga taunya saya mondok, bukan di Pare. Kelirboyo kan? Iya, Lirboyo taunya. Dan orang-orang kampung juga saya taunya tuh di Jawa Timur di Lirboyo, bukan di Hmm. Pare. Nah, jadi semenjak itu, Kan kalau di kampung kan mau mondok itu pasti ada ritual kan. iya, karena kan itu Azan. ya diadanin apa kayak gitulah. Jadi sesuai dengan adat yang di kampung kayak gitu. Ya diajanin, didoain kayak gitu. Nah, itu Ternyata ke Pare. ternyata ke Pare. Nah, itu. Jadi selama 3 bulan saya kayak orang bingung. Apa ini di Pare kayak gitu bahasa Inggris. Nah, sedangkan pas waktu di SMA itu kan saya nggak begitu mahir di bahasa Inggris, bahkan benci sama bahasa Inggris. Itu. Jadi dulunya itu saya nggak suka bahasa Inggris. Nah, semenjak teman saya ada yang dari Jakarta itu, jadi namanya itu Mister Iwel. Ya, beliaulah yang selalu menasehati, udah ngambil bahasa Inggris aja di sini. Jadi itu, ya anak ketua MUI di Jakarta itu, Jakarta Selatan itu. Jadi itu, Nom. Saya semenjak itu pertamanya diajarin sama Mister Iwel itu. Jadi pertama mulai dari awal di Pare tuh diajarin mulai bahasa Inggris dari paling dasar-dasarnya. Karena saya nggak tahu apa-apa bahasa Inggris. Itu tahun berapa, Mister? Tahun 2013. Tahun 2013. Tahun Awal ke 2013. Pare. Iya, tahun 2013 bulan Juni Bulan berangkat Juni. itu. Itu Tahun ke Parenya kemana? ke Parenya ke kampung Inggris. Iya, ke kampung Inggris. Kan Heeh, banyak kan di sana tempat iya. kursus itu. Nah, alhamdulillah saya di Parenya itu kursusnya ngambil di
BEC. Jadi BEC Langsung iya langsung ke BSC. langsung ke BEC. Jadi BEC itu adalah kursusan pertama yang ada di Pare. Itu pendirinya namanya Mr. Kalen Osen. Kalau di pondok mah induknya itu. Iya, kalau misalnya di pondok itu induknya kampung Inggris itu ya BEC Iya. kayak gitu. Jadi Basic English Course itu Mhm. adalah kursusan paling tua di kampung Inggris kayak gitu. Itu 2013. Belajarnya selama berapa tahun Selama tuh? 1 tahun. 1 tahun, Iya, cuma satu satu tahun. tahun. Belajarnya satu Udah bisa tahun. tuh 1 tahun bahasa Inggris. Lancar banget itu sudah setara dengan S1 Sudah kalau setara. misalkan belajar 9 bulan di situ. Karena di sana kan rata-rata pakainya sebulan, 2 bulan, 3 bulan Iya. gitu ya. Itu paketan sebenarnya kalau 1 bulan, 2 bulan itu paketan liburan. Hmm. Jadi liburan kuliah, liburan sekolah itu biasanya menggunakan paket-paket yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Hmm. Nah, kalau di BEC itu paketannya 6 bulan paling minimal. Paling minimal itu Paling minimal 6 itu bulan 6 bulan. udah bisa bahasa Inggris. Itu sudah lancar bahasa Inggris karena Hmm. di bulan kedua sudah diwajibkan full English. Jadi itu Hmm. semuanya sudah diwajibkan bahasa Inggris. Jadi seperti itu kalau misalnya di BEC. Kan 1 tahun, berarti 6 bulan pertama itu pembelajaran bahasa Inggris. Iya. 6 bulan lanjutnya Itu lanjutan. lanjutan di tes. Hmm. Jadi di tesnya itu tes TOEFL apa semuanya dan tes interview, di tes ngajar apa semuanya karena program 3 bulan itu setara dengan ijazahnya sama kayak S1. Kalau misalkan di Gontor tuh kayak muadalah kayak gitu. Nah, makanya setelah lulus dari namanya itu mastering system. Jadi mastering system itu program lanjutan dari TC. Jadi TC itu kan training center itu. Jadi setelah TC itu ada tingkatan yang paling atas namanya MS. MS itu yang daftar kemarin saya pas waktu masuk di tahun 2014 itu kan sudah masuk 14 itu. Jadi yang daftar 500 yang diterima cuma 60. Itu. Termasuk Mister tuh Ya 60-nya. termasuk saya alhamdulillah. Berarti Jadi itu Mister sudah mengikuti semua jenjang di semua BSC tuh. jenjang di BSC mulai dari basic terus masuk ke TC Hmm. sampai ke MS-nya kayak Hmm. gitu. Nah, setelah selesai semua jenjang itu, Mister di Pare langsung jadi pengajar apa gimana? Ya, setelah lulus itu ada beberapa sekolah yang menawari untuk ngajar. Hmm. Nah, jadi pertama itu saya ngajar di Malang. Oh, enggak di BSC-nya. Enggak, karena di BSC itu Ketat. eh, guru-gurunya tidak boleh dari lulusan mastering system. Setelah Hmm. lulus itu nggak boleh ngajar di situ. Hmm. Jadi ada guru khusus karena di situ sudah gurunya itu sudah puluhan tahun, bahkan Ya, ada yang sudah 30 tahun di situ tuh ngajar. Jadi nggak bisa setelah lulus langsung ngajar di situ nggak harus bisa. ketat ya. Iya, Kalau karena kalau ketat banget. kalau bahasa anak santri itu harus malakah banget gitu. Iya, harus benar-benar pokoknya Hmm. harus ini. Jadi nggak ada sistem kekeluargaan juga di BSM dari luar, rata-rata dari luar. Banyak bule di sana, Mas. Banyak. Gurunya Mister di BSC ini. Kalau di BSC itu semuanya nggak ada dari natifnya, Hmm. cuman banyak bule yang datang ke BIC Hmm. untuk meliput. Iya, Karena sudah masyhur karena sekali ya. iya, karena itu salah satu pendiri pertama lah Hmm. bahasa Inggrisnya itu. Jadi kampung Inggris bisa besar itu gara-gara BSC. BSC. Itu pendirinya namanya Mr. Cullen itu. Nah, Hmm. gara-gara Mr. Cullen itulah. Jadi Mister Kalen ini orang Indonesia, orang luar. orang Indonesia, Kalen. orang Indonesia asli Kalimantan. Kalen, namanya Iya, Kalen. Kalen Osen. Kayak orang Jadi, Inggris ya, namanya iya Kalen. namanya kayak orang Inggris, makanya Hmm. itu dikiranya pendiri kampung Inggris itu dikiranya orang luar negeri apa? Orang luar lah itu. Natif Jadi, lah. iya, jadi dikiranya orang luar negeri. Padahal asli Kalimantan. Hmm. Ya, mondok di Gontornya juga nggak lulus. Oh, santri Gontor. Santri Gontor, ya jadi itu. Karena pas masuk itu, misal kalian Osen itu sudah berumur 30-an apa 25 sekitar lah. Jadi 25 ke atas itu baru mondok di Gontor. Ya, memang kalau zaman dulu sih Iya. wajar sih. Kalau zaman Ah, dulu, kecuali zaman sekarang udah. jadi seperti itu. Jadi habis dari Pare ini ke Malang nih. Ke Malang. Berapa tahun nih? Ngapain aja di Malang? Nah, di Malang itu saya dikontrak sama Tazkiyah IBS, jadi International Islamic Boarding School. Saskia. Tazkiyah IBS. Hmm. Nah, Tazkiyah IBS itu saya ngajar di situ selama 3 bulan, khususnya untuk pembinaan
bahasa Inggris karena di situ adalah sekolah internasional, makanya dari beberapa negara, khususnya daerah-daerah tetangga Indonesia itu pasti mondoknya ke situ. Udah memang sudah ada santri luar Sudah negerinya. banyak santri luarnya, ada yang dari Australia, ada yang dari Nigeria. Kalau Malaysia pakai gitu mah banyak. Harusnya Manbolum juga udah internasional ya. Iya, Kan udah ada Malaysia. Jadi baru ada apa Malaysia namanya? di Manbolulu. Iya, baru ada Malaysia. Apa namanya tuh? Disclaimer, disclaimer. Jadi di Manbolum udah ada siswa dari luar negeri, tapi baru Malaysia Hmm. gitu. Em, Baru nih di Malang nih mulai menikmati gaji. Iya, di Malang itu sama seperti di Manbolung, saya Hmm, dikasih rumah, hmm, kayak gitu dikasih makan, hanya fokus untuk mengajar. hmm. Tapi Ya, cuma 3 bulan. cuma 3 bulan karena kontraknya itu hanya 3 bulan. Jadi karena guru yang kontrak di sana itu maksimalnya 3 bulan, nggak boleh lebih dari 3 bulan. Semua maksimal 3 bulan Ya, ya. semuanya Hmm, hmm, walaupun itu jurusan hmm. nggak hanya bahasa Inggris, IPA, misalkan kimianya, fisikanya, Oh ketika gitu. dikontrak itu hanya 3 bulan. Oh, jadi 3 bulan itu full ya? Full English, jadi English mereka full. Nanti selang, selanjutnya 3 bulan full biologi gitu. jadi kayak gitu. Ya, lebih lebih fokus. Ya, jadi belajarnya itu lebih fokus karena kesehariannya juga di sana tuh sudah menggunakan full English. Hmm. Gitu. Itu diterapkan sama guru guru saya, guru pertama saya itu di Indramayu kayak gitu. Beberapa kali beliau udah kayak di Indramayu aja, eh, belum bisa, Manggululum belum bisa seperti itu. Ya, Suatu saat, insya Allah. insya Allah suatu saat Hmm. nanti Manbolul akan internasional itu pondoknya. Di Malang 3 bulan berarti. 3 bulan itu ngajar Ya, pertama kali ngajar. itu. Jadi setelah lulus dari BSC, Ya, nah ke Malang langsung 3 bulan. ke Malang Setelah tiga 3 bulan dari Malang, pulang lagi ke Pare, apa gimana? Iya, balik lagi ke Pare di situ Hmm. saya langsung direkrut sama kursusan-kursusan di situ. Hmm. Jadi kursusan-kursusan di situ kan sangat mempercayai ketika lulusan itu dari BSC Hmm. Hmm. karena kualitasnya sudah teruji. Ya. Jadi sebelum lulus juga kan sudah ada praktek. Jadi namanya itu outdoor training. Jadi outdoor training itu praktek selama 1 bulan full di sekolah. Kayak gitu ya, kayak PKL kalau di kuliahnya itu kayak PKL. Jadi kayak gitu, suatu bulan ngajar sesuai dengan jenjang. Kalau SD, SD, kalau SMP, SMP jadi kayak gitu. Jadi outdoor training 1 bulan, bikin laporan kayak skripsi kayak gitu, kegiatannya nanti dicek kegiatan apa saja. Kalau misalkan sudah sesuai dengan aturan yang di situ, baru bisa dikeluarkan ijazahnya. Kalau Skripsi, iya kayak skripsi. apa dulu judulnya Mister? Kalau judulnya itu saya peer teaching. Jadi belajar bahasa Inggris menggunakan peer teaching. Apa itu peer Jadi teaching? peer teaching itu adalah pendekatan siswa itu. Jadi dalam satu kelompok itu ada satu tutor. Hmm. Nah, satu tutor itu adalah yang mengajari. Hmm. Nah, jadi satu tutor ini mengajari teman-teman yang lainnya di dalam kelas. Misalkan Hmm. kelompok ada 5 Oh, orang. yap, yap, yap. Nah, yang satu ini adalah guru Hmm. bagi teman-temannya. Yap. Nah, jadi itu namanya peer teaching kayak gitu. Nah, dikembangkanlah ketika di BSC saya sama teman-teman itu menggunakan metode peer teaching. Jadi, ketika di kelas itu belajarnya langsung per kelompok. Materinya sama tapi nanti dibahas. Nah, baru nanti selesai ada kesimpulan gimana ada yang belum paham, baru dijelaskan oleh kitanya. Jadi kayak gitu. Nah, setelah pulang dari Malang, ikut ngajar di, bukan di BSN nih, masih belum di BSN ya? Belum, Belum. belum. Apa enggak? Tapi nanti bakal ke BSC? Enggak. Kalau ke BEC itu Enggak. nggak bisa Oke. karena ketika lulusan itu bisanya hanya menjadi asisten. Oke. Jadi itu kalau Di misalnya jadi asisten boleh. di luar BSC ada berapa tempat kursus Lebih dari 200. yang Mister ajar? Kalau yang saya ngajar itu lebih dari 10 di situ. Karena 10 tempat ya kursus. 10 tempat kursus. Hmm. Itu alhamdulillah saya ngajar di situ itu kursusan-kursusan terbesar di situ di Pare. Hmm. Jadi kursusan-kursusan terbesar saya pernah ngajar di Pare. Salah satunya itu yang pertama kali terkenal pas tahun 2016-17 itu yang namanya Peace Center. Terus saya ngajar di Ar-Rahman, terus saya ngajar di UNESCO, masih banyak yang lainnya lah. Banyak kursus-kursusan di sana itu yang berkompetensi. Di global pernah.
Jadi itu banyak. Oke, keluar dari zona bahasa Inggris. Di Pare kan banyak kursusan bahasa Arab kan. Bahasa banyak banyak. Nah, Mister sempat ikut apa ngaji apa belajar kursus bahasa Arab atau apa di sekitar sana? Kalau bahasa Arab pernah belajar cuman Hmm. 1 minggu. Hmm. Karena 1 minggu itu saya mencoba. Jadi setelah bahasa Inggris itu pengen nyoba-nyoba ke bahasa Arab. Hmm. Tapi di situ digratiskan selama 1 minggu saya nggak bayar Hmm. karena yang punyanya itu ya kenal. Jadi Dekat. iya, Hmm. jadi Al Azhar. Hmm. Di sana Oh, ada Azhar. kursusan bahasa Arab yang namanya Al Azhar. Jadi di Cuma situ 1 minggu tapi cuma 1 minggu coba-coba. Nah coba-coba. ternyata setelah di situ passion saya bukan di bahasa Arab. Nggak passion ya. Iya, Oke. makanya balik lagi ke bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi udah nih habis pulang dari Malang udah aja di Pare aja. Iya, di Ngajar Pare. aja 10 10 10 kursusan itu gitu. Iya, jadi ngajar aja. Kegiatan rutinnya itu ngajar. Terus kan kebetulan kan saya tinggalnya kan di asrama. Jadi Hmm. keunggulannya itu kalau di asrama kan belajarnya itu 24 jam full English. Jadi ketika misalkan di asrama, Hmm. asrama itu diwajibkan semua yang kursus itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika tidak ngomong bahasa Inggris akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan camp-nya. Jadi Hmm. namanya camp. Ya kayak pondok pesantren lah kayak Yep, gitu. yep. Cuman itu bedanya paketan yang ada yang 2 bulan, 3 bulan, ada yang Hmm. 1 tahun kayak gitu. Hmm. Nah, terus eh, dengar-dengar gitu, dengar-dengar. Hmm. Ya kayak gitu aja gitu, ajar gitu terus sampai berapa tahun tuh? Di Saya ngajar di sana sampai 8 tahun. 8 tahun berarti 2013 nyampe Pare, Ah, 2014 selesai belajar, iya. mulai Ke nih 2014 14 itu sudah mulai sudah mulai ngajar-ngajarin. ngajar gitu. Heeh. 14, 15, 16, 17, 18, Sampai tahun 19, 20, 21, 2021. 2021. Ya, jadi 2021 itu ya gara-gara corona semuanya Covid. aktivitasnya di lockdown jadi ya nggak bisa ngajar langsung balik. Nah, Semua baik-baik saja heeh. sampai virus corona Nah, menyerang ya. virus corona menyerang itu balik. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada virus corona, kemungkinan saya masih di sana, Masih di sana ya. masih di sana karena masih banyak program gitu. Jadi pas waktu corona itu masih ada 10 program lagi Yep. sama sekolah sebenarnya. Nah, gara-gara corona jadi di-cut semua ya sudah pulang. Ini ngerinya Abah. Ngerinya Abah itu kayak gitu. Eh, dia bilang pondok harus santri itu pondok harus semuanya menguasai bahasa Inggris. Abah itu pengen semua santri itu menguasai bahasa Inggris. Karena orang yang nggak bisa bahasa Inggris di 10-20 tahun yang akan datang itu pasti dibodoh-bodohin. Sekarang aja operasi HP, operasi gadget itu kan udah pakai bahasa Sudah Inggris menggunakan bahasa gitu. Inggris. Tanpa bahasa Inggris nggak bisa. Nah, datanglah berkat doanya Abah ini. Orang yang sudah berpengalaman di Pare, yang punya, yang paham tentang program-program Pare gitu, didatangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung ke sini. Itu ya ngerinya Abah itu menurut saya salah satu ngerinya Abah itu. Datang datang ke sini. Datang sendiri tanpa nyari-nyari, datang sendiri. Kan orang kan nyari ya, Iya. nyari guru gitu. Ini datang sendiri tanpa dicari-cari. Nah, eh, mulailah COVID nih bingung gitu. Nah, Mister, iya setelah COVID itu berarti COVID kan 2020 nih, 2020 Maret kalau nggak salah. iya kan masih Hmm, ngajar di sana. ya, Jadi COVID belum di lockdown ya. ya sih, Parenya itu masih aman tuh, belum di lockdown. Nah, terus masih. pas pulang itu ya tahun 2020-an mau ke 2021 itu. Ya. Pokoknya saya pertama kali ngajar di sini tuh bulan puasa, sebelum puasa, jadi bulan Ntar Juli. dulu, Mister, ceritain dulu nih Oh iya. gimana kondisi mencekamnya ketika COVID itu di Pare itu. Nah, Kenapa bisa pulang gitu? iya jadi karena kondisi di Pare itu dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jawa ya. Jadi semua kumpul di situ. Nah, karena dari pemerintah khususnya di daerah Kedirinya itu semua warga yang bukan asli Kediri, bukan KTP asli Hmm, Kediri itu diwajibkan pulang. pulang. Nah, tanpa tes vaksin apa segala macam. Udah harus.
Pokoknya KTP beda pulang Iya, gitu. jadi itu karena dari pemerintahnya seperti itu. Pokoknya bukan warga Kediri diwajibkan pulang. Jadi ya sudah langsung itu hari itu saya langsung konfirmasi karena di tempat camp sayanya itu kan yang punyanya anaknya itu kan anak yang punya kosnya polisi. Jadi Hmm. saya langsung konfirmasi sama yang di situ polisi itu. Jadi setelah konfirmasi sama polisi, jadi itu bagian di kantornya, ya silakan langsung pulang karena batas akhirnya itu di batas akhir. Yap. Jadi pokoknya akhir bulan itu harus semuanya harus kosong. Langsung aja tuh setelah akhir bulan itu langsung Langsung sepi pulang tuh, semua, langsung sepi, nggak ada, semuanya kegiatan nggak berhenti. ada, berhenti. Semua kegiatan berhenti. Kegiatan berhenti, sekolah, kursus, orang jualan apa semuanya kayak kota mati di Pare. Kalau pelajar kan enak ya. Kalau Iya, pelajar kan tinggal pulang aja gitu. iya. Yang lagi kursus. Ini yang guru-guru Yang ini guru-gurunya. stres semua. Iya, jadi guru-guru itu khususnya teman-teman saya itu sampai aduh kerja apa lagi ya kayak Hmm. gitu. Karena teman-teman saya itu nggak melanjutkan kuliah, itu yang buat Hmm. bingungnya. Yang Karena kan berpikirnya, nah saya udah jadi guru bahasa Inggris di situ, ngapain kuliah? Nah itu kebanyakan. Jadi asumsi-asumsi yang seperti itu, bahkan teman saya sendiri sekarang menyesal. hmm. Kenapa saya nggak ngambil kuliah? Hmm. Nah, kata saya, padahal saya sudah menasehati, silakan kalian kamu ngambil aja kuliah, apapun jurusannya yang penting kuliah. Enggak, saya udah nyaman kayak gitu. Nah, sekarang ya kayak gitu. Alhamdulillahnya Mister waktu di Pare kuliah ya. Kuliah sambil Hmm. kuliah. Jadi saya di Pare itu ngajar sambil kuliah. Mister kuliah di tahun Di tahun 2015. 2015. Tahun 2015 itu Oh, saya kuliah. 15. Jadi Nah, 2015 kuliah di saya di khusus bahasa, jadi sekolah tinggi bahasa asing. Stiba. Heeh, jadi STIBA Itu untuk kursus. memantapkan Berarti 2019 baru kapan lulusnya nih? lulusnya itu dapat ijazah tahun 2019. 2019 Tap, baru lulus, iya. nggak lama setahun kemudian COVID. Iya, jadi setelah kelulusan langsung COVID Langsung itu. COVID. Iya, Hmm. jadi Jadi itulah. alhamdulillah banget ya, masih masih terselamatkan sama secari kertas ijazah ini. Iya, Ya pasti kan itu. karena doa orang tua kan ini Iya, pasti. Nah, jadi jadi eh, karena peraturan pemerintah di langsung OVIN semua semua kegiatan di berapa offline. lama bertahan di Pare setelah off kegiatan? Saya cuma 2 minggu. Oh, cuma 2 minggu Iya, langsung memutuskan langsung pulang untuk. memutuskan untuk pulang karena ketika informasi dari pemerintah itu nggak ada yang jualan makanan. Kita bingung mau Hmm, makannya. Jadi kita itu jualan penjual tuh kan bukan orang Kediri asli. iya karena Hmm, di Pare itu semuanya pendatang. Yang hmm, kursus pendatang, penjual juga pendatang. Jadi langsung. makanya ketika ada COVID semuanya nggak ada yang jualan. Oh, makanya Itu. nih udah 2 minggu udah bingung Iya, pulang. pulang karena Hmm, pasar otomatis tutup. hmm, Ya jadi susah. Pokoknya kalau misalkan itu yang memutuskan gara-gara kita ya bahan utama untuk energinya kita nggak ada jadi hmm, langsung pulang. Jadi makan, minum apa kayak gitu. Keluar nggak boleh hmm. gitu. Jadi pengen makan aja susah ya kita memutuskan. Jadi langsung pulang. Itu setelah pulang dikasih tahu sama saudara, coba mas gitu. Ya, jadi eh, awal mula sampai ke Manbaululum itu saya dikasih tahu sama Pak Ade saya. Hmm. Nah, jadi Pak Ade saya itu, kamu pengen ngajar di Manbaululum nggak? Iya, nggak apa-apa. Nah, Apa aja itu. lah, pokoknya saat itu apa aja lah ya. Pokoknya apa aja kerjaan saya ambil. Iya, saat Ya, itu. itu pas waktu COVID. Jadi kerjaan apa saja itu jadi saya ambil terus saya ngelamar. Ngelamar itu langsung ketemu sama Abah. Jadi langsung ketemu sama Kiai Haji Taufikur Rahman itu. Di rumahnya langsung. Oke. Nah, jadi situ. Jadilah pengajar di Di Manbololo. Manbolulu. Langsung ketika jadi pengajar, mengajar santri, ngajar di SMK setelah eh, 1 tahun ya. Iya, setelah Setelah satu ngajar tahun langsung kita persiapan bikin SMA ya. bikin SMA. Yap. Ya, jadi Hmm. di tahun 2022 kita Hmm. sudah mulai ya membangun SMA. Yap. Eh, ini dibuka tahun 2022.
2022 itu pendiriannya. pendirian. Ya. SMA masuk siswanya tahun 2023 Tahun ya. 2023 itu sudah ada siswanya. Oke. SMA berdiri kita. Nah, ketika SMA mulai didirikan ini sebelum ada siswa, kita berdua bikin program untuk SMA. Gimana, Mister, program yang sudah dan akan berjalan di Manbololum? SMA Global Cendekia Manbololum. Ya, jadi SMA Global Cendekia Manbololum itu ya program untuk jangka panjangnya adalah cita-citanya itu ya pengen sekolahnya di kelas itu menggunakan full bahasa Inggris. Itu cita-cita yang diinginkan sama Abah kemarin Yap. ngobrol sama saya itu. Jadi pokoknya semua siswa diwajibkan ngomong bahasa Inggris. Bahkan lulus itu ada sertifikatnya anak ini sudah menghafal 4.000 kosakata, sudah Nah, mahir bahasa Inggris dan segala jadi macam. Itu programnya yang sekarang sudah berjalan, setiap anak wajib menghafal kosakata. berapa? Jadi kosakata itu setahunnya 1.000 lebih. 1.000. Jadi 1 tahun 2 semester itu 1.000. Berarti kalau sudah lulus kira-kira 4.000-an. 4.000. Ya, targetnya itu 4.000 sampai 5.000. Yap. Itu. Jadi target setelah lulus dari SMA Global Cendekia Manbololum itu semua siswa diwajibkan hafal 5.000 kosakata. Jadi itu targetnya selama 3 tahun. Terus apa lagi, Mister? Ada lagi? Terus program masuk ke perguruan tinggi PTN. Jadi itu program SMA. Jangka panjangnya adalah lulusan-lulusan SMA itu pengen semuanya harus ada di perguruan tinggi negeri. Gitu. Amin, amin. Ya, jadi Tapi yang untuk program bahasa Inggrisnya sekarang saya lihat ada kayak setiap anak wajib untuk pidato gitu. Ya, itu adalah program public speaking-nya. Jadi program public speaking itu di SMA itu bukan hanya kosakatanya saja yang dipelajari, tapi ilmu sesuai dengan kurikulum ya, dan ada sesuai dengan tes-tes yang TOEFL. Jadi TOEFL itu sekarang sudah ada yang namanya tes speaking-nya. Makanya kita diajarkan juga kosakata dan bagaimana cara ngomong bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi Kalau saya nih, Mister, ya, orang yang awam tentang bahasa Inggris gitu. Untuk ngukur bisa bahasa Inggris atau enggak tuh gampang. Caranya coba lihat film bahasa Inggris, bisa nggak dia tanpa melihat subtitle gitu. Iya. Nah, kalau udah bisa tanpa melihat subtitle, ya udahlah bisa bahasa Inggris gitu. Kalau Mister sekarang ini kan, Mister kan udah master lah di bidang bahasa Inggris ini gitu. Iya. Kalau nonton film luar negeri ini masih suka lihat subtitle nggak, Mister? Kalau subtitle itu malah bahasa Inggrisnya. Ya, jadi saya sukanya itu di bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena perkembangan zaman itu bahasa Inggrisnya berubah-berubah. Oh, jadi Ya, subtitlenya itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, tapi tapi bahasa bahasa Inggris. Inggris. Karena ketika subtitle bahasa Inggris itu, saya tahu, oh ada bahasa baru. Untuk Jadi itu, mengembangkan untuk bahasanya ya. mengembangkan bahasanya di situ. Ya sama kayak bahasa Indonesia kan ada perubahan terus tuh. Yap. Ya, jadi makanya bahasa Inggris juga setiap tahun itu ya berkembang. Misalkan kayak apa kabar itu diganti awalnya how are you today jadi how are you. Ya, jadi how kayak gitu aja kayak gitu. Jadi bagaimana kabarnya kan kayak gitu. Sama. Jadi berkembangnya bahasa itu makanya sangat pesat. Jadi kita Jadi Mister benar-benar harus udah nggak baca subtitle bahasa Indonesia nih ya, sudah enggak. udah bahasa Inggris. Nah, kira-kira sekarang kan Mister punya murid 25. Lulus dari sini, lulus dari SMA Manbololum, berapa persen yang bisa nonton film bahasa asing tanpa lihat subtitlenya? Kalau sampai lulus kemungkinan di angka di atas 50%. Nah, 50% bisa ya? Ya, di atas 50% itu insya Allah semuanya bisa nanti nonton tanpa subtitle itu. Karena di SMA itu ada khusus materinya itu namanya intensive English. Jadi intensive English itu khusus untuk anak-anak mengembangkan bakatnya. Ya, salah satunya itu kemarin kita sudah mengetes melalui pidato. Ya, nanti ada yang namanya itu debat.
Ya, jadi debat bahasa Oh, Inggris. ada debat bahasa Inggris Ya, juga. debat bahasa Inggris itu adalah di kelas 2 nanti. Hmm. Jadi kelas 1 itu fokus ke public speaking, Yap. kelas 2 itu fokus ke debat. Nah, jadi itu kalau kelas 2 nanti sudah diajarkan bagaimana cara debat bahasa Inggris yang baik dan benar kayak gitu. Kalau sekarang paling mentok sudah di public speaking. Jadi sampai pidato dulu. Oke. Sekarang kalau tadi kan rencananya setiap eh, tahun itu 1000-an kosakata. Sekarang anak-anak yang kelas 1 SMA ini sudah berapa kosakata dihafal? Sudah 500 lebih Sudah karena 500 sudah lebih. dibuatkan buku panduannya. Jadi buku panduannya itu ya saya cari-cari kosakata ya berbagai dari sumber yang sudah saya ikut belajar di Pare. Nah, saya tulis lagi ulang kosakatanya yang mudah-mudah. Jadi mulai dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Dan itu semuanya sudah pasti digunakan untuk bahasa Inggrisnya yang Oke. biasa umum. Jadi kosakata-kosakata umum itu sudah ada bukunya. Jadi dalam kelas 1 itu targetnya pokoknya 1000 lebih itu. Nah, sekarang siswa itu sudah 450-an lebih. Oke. Itu yang Tergantung yang rajin tergantung sama yang yang enggak gitu. rajin apa tidaknya. Jadi kayak Oke. gitu. Eh, ya semoga semua berjalan dengan baik dan Amin. yang diajarkan khususnya tadi di intensif bahasa Inggris itu program-program yang ada di Pare ya, Mister. Iya, jadi intensif bahasa Inggris itu Hmm. ya khususnya di SMA adalah program yang dari kampung Inggris itu saya Adaptasi. terus dimasukkanlah ke SMA sini. Nah, makanya kalau misalkan kalian ingin ke Pare ya ngapain ke Pare, di sini juga sudah ada Nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa, ke Pare nggak apa-apa gitu. Tapi Iya, sekolah dulu di sini gitu. sekolah di sini. Iya, Dari jadi itu. liburan kayak gitu. Oke, makasih Mister ya. Iya, Untuk ngobrol tuh pasti banyak. Mungkin kita sisain banyak kesempatan lain untuk iya. kita ngobrol-ngobrol. Bisa nanti sama anak-anaknya langsung dan Iya, nanti sebagainya. sama anak-anak. Oke, terakhir sebelum kita tutup ada pertanyaan jawab cepat Mister. Iya. Bahasa Inggrisnya hati. Heart. Kalau bahasa Inggrisnya hati-hati. Be careful. Tidak Ya, terkecoh. Udah. Itu aja. Nanti malah takut saya yang kekecoh. Bahaya, bahaya. iya, Kerjain jadi orang itu. yang master itu bahaya. Oke, kita tutup dengan alat santri ya. Dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bye.